Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bagaimana dengan keseharian saudara-saudari Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah masih memuliakan nama Allah atau malah meninggalkan Allah dan memikirkan hal duniawi dan meninggalkan hal rohani? Tetapi saya percaya kepada kita semua ini masih di dalam tangan lindungan Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Imamat 25 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Imamat 25 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Dengan judul perikop perlakuan terhadap orang miskin. Begini firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Sejauh ini firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari Kamis ini mengangkat tema tangan yang menolong. Sekali lagi, tangan yang menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan kita pada kali ini berbicara bagaimana kita harus menghargai, bagaimana kita harus menerima orang lain apa adanya. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat bagaimana sikap kita memperlakukan orang yang miskin, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 35 dikatakan adalah, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Kita tahu bahwasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang disebut sebagai orang miskin ini adalah orang-orang yang tidak berdaya. Dia membutuhkan orang lain untuk dapat hidup. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan? Bukan saja orang miskin, saya bilang orang-orang yang membutuhkan. Apa sikap kita? Apakah menerima dan menolong dia, atau malah menendang dia, mengejek dan sebagainya? Tetapi dari firman Tuhan ini mengatakan adalah kita harus membantu dia, kita harus menyokong dia, begitu. Karena apa? Melalui firman Tuhan kan dikatakan adalah bantulah seorang dari yang lain, begitu, kepada yang lain. Karena itulah perintah Tuhan. Sebagai manusia, kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Ketika mereka mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya penganiayaan, kita harus menolong mereka. Di dalam segala kondisi, baik itu miskin, menderita, mereka terkena yang namanya mungkin kesehatan mentalnya menurun, disabilitas dan sebagainya, kita harus menolong. Dan kita harus yaitu membantu dia dalam segala kehidupannya, begitu. Karena kan kita tahu bahwasannya yang disebut tadi sebagai orang miskin kan kita lihat adalah dia itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Dia ingin sekali makan, minum dan sebagainya, tetapi oleh karena keterbatasan dia tidak bisa membelinya. Jadi kita kalau misalnya nih ada di jalan raya, kita melihat ada orang miskin di pinggir jalan, bagaimana dengan sikap kita? Kita menolong atau malah melewati begitu saja? Mungkin kalau kita lihat sebagai orang, begitu, sebagai manusia, terkadang kita itu malah mengelabui dia, bahkan tidak peduli sama sekali. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat ada orang miskin di depan kita ataupun di hadapan kita, kita bantu, kita tolong dia agar dia bisa bersama dengan kita. Meskipun dia, kalau kita lihat ya, kalau di film-film kan dikatakan ketika kita sudah membantu orang miskin dan dia singgah di tempat kita, dia malah mengatakan adalah, udah ku tolong pun malah
membuat beban aja begitu. Tetapi kalau dalam konteksnya adalah Tuhan dalam firman ini mengatakan, jika saudaramu jatuh miskin dan sehingga dia tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang. Jadi kan kalau kita lihat orang-orang miskin ini kan kita ibaratkan dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang yang asing, orang yang tidak kita kenal, bukan saudara, bukan teman, bukan kerabat dekat, bukan keluarga, tetapi kita bisa menganggapnya sebagai orang yang asing. Karena kan kalau kita lihat, kita kan mungkin begini berpikir, kalau ada orang asing di antara kita, kita kan menjauh. Kita kan tidak tahu apakah dia itu adalah teman, kerabat, atau sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan adalah kita harus menyokong dia dengan cara apa? Menganggap dia sebagai orang asing. Yang penting kita sudah membantu dia agar dia tetap bertahan di antara kita. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita itu kan harus hidup berdampingan dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Dan meskipun kita tidak selamanya harus bergantung kepada orang lain, kita juga harus memikirkan diri kita, bagaimana aku bisa hidup di dunia ini. Nah, lalu di ayat 36 adalah dikatakan, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan kau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tadi sudah baik, nah kita pastikan kalau kita lihat dalam kisah-kisah nyata atau film-film kan dikatakan seperti ini. Aku kan sudah menolongmu begitu. Apa yang kerjakanlah yang harus yang kau kerjakan begitu. Kalau aku menyuruh ini, engkau harus mengerjakan. Dan kita itu seolah-olah kalau dalam cerita itu adalah dia yang berkuasa, karena udah ditolong ya harus balas balik lah begitu. Dengan cara apa? Ya kalau dia tinggal bersama dengan kita suruh dia mengepel, kita suruh dia untuk menyapu, mencuci piring dan sebagainya. Bukan seperti itu Bapak Saudara yang terkasih. Kalau kita sudah menolong dia itu jangan kita anggap sebagai budak. Jangan kita mengatakan bahwasanya dia adalah orang-orang yang rendah. Jangan. Ingat, apa yang dikatakan Tuhan adalah engkau harus takut akan Allahmu. Jangan engkau menganggap dia sebagai orang bawahanmu. Jangan engkau menganggap dia sebagai orang suruhanmu. Jangan engkau mengambil harta ataupun hak yang menjadi miliknya, yang bukan hak milikmu. Nah, jadi sama juga dikatakan sebagai ayat 37. Jadi kalau ada yang ada padanya, janganlah kita ambil sebagai saudara. Karena kan kita sudah menolong. Kita kan tergantung orang yang kita butuhkan ini, dia membutuhkan, dan dia membutuhkan kita, janganlah kita mengharapkan akan imbalan begitu. Karena kan jatuhnya tadi kan dia orang yang membutuhkan. Kalau tadi dia adalah orang yang mungkin sedang yang namanya dicuri dompetnya dan segala macamnya, kita menolong, itu baru bisa dia bisa memberikan imbalan. Atau ya kalau kita tidak mau menerima ya nggak masalah, yang penting ikhlas begitu. Tetapi kan di dalam firman ini adalah janganlah mengambil yang ada pada dirinya, karena itu bukan hak kita. Kita kan cuma menolong, membantu begitu. Dia kan orang asing begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang kan kalau kita lihat dalam ayat 38 kan dikatakan Tuhan adalah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Jadi kan kalau kita lihat di dalam ayat 38 ini berkisah tentang bangsa Israel, yang dia dulunya sebelum keluar dari bangsa Israel ini, bangsa Mesir ini kan dia mengalami perbudakan. Nah, jadi bangsa Israel ini meminta tolong supaya mereka itu dibebaskan, jangan diperbudak oleh Raja Firaun. Nah, jadi orang-orang Israel ini kalau pada saat itu kita ibaratkan sebagai orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, jadi ia meminta tolong kepada hambanya Tuhan itu adalah Harun dan Musa pada saat itu melayani. Jadi Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menyelamatkan mereka, untuk membantu mereka, untuk menyokong mereka. Itulah dikatakan Tuhan, ketika Tuhan sudah membebaskan mereka, Tuhan akan memberikan mereka tanah. Mereka akan keluar dari perbudakan. Mereka akan menuju ke tanah kemenangan, yaitu tanah Kanaan, tempat yang baru, kehidupan yang baru. Jadi tapi yang perlu diingat adalah ketika sudah Tuhan memberikan tempat yang baru dan Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel, kalian jangan lupa bahwa aku adalah Allahmu, kata Tuhan Yesus, dan jadikan aku sebagai Allahmu.
Karena engkau sudah aku selamatkan, aku sudah memberikan engkau kebebasan. Tetapi masakah ketika engkau dibebaskan, masakah engkau melakukan dosa lagi begitu? Karena kan kalau kita lihat di dalam setiap perjalanan bangsa Israel ini masyarakatnya mengeluh. Dia mengeluh kepada Musa dan Harun. Mereka mengatakan, kapan kita sampai, Musa dan Harun? Kapan kita, kami sangat lapar, kami sangat haus begitu. Jadi kan kalau kita lihat kan perjalanan yang dijalankan oleh bangsa Israel ini kan tidak mudah, tidak cepat begitu sampai di tanah Kanaan. Mungkin menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan sengaja memberikan mereka mereka berjalan selama berhari-hari, bertahun-tahun, atau bagaimana? Nah, tetapi di balik Tuhan membebaskan mereka ada maksud tersendiri dari Tuhan. Ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dan berjalan menuju tanah perjanjian, Tuhan mau melihat apakah mereka itu setia kepadaku ketika mereka sudah dibebaskan. Apakah mereka setia, apakah mereka memegang janji iman mereka, atau malah mereka berbuat yang berdosa begitu, kejahatan terhadapku. Nah, tapi kan kalau kita lihat di dalam cerita tersebut banyak sekali kisah-kisah ataupun dalam perjalanan bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan, kan mereka mengeluh, mereka khawatir dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui perintah firman Tuhan ini dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 38 ini, kita harus menolong sesama kita. Toh kan di dalam perjanjian baru dikatakan adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, melayani seperti Tuhan telah melayani kepada kita. Kita layanilah semua orang yang datang kepada kita. Termasuk itu adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang disabilitas, orang yang miskin, dan sebagainya. Jadi kita hadir untuk menyokong dia sebagai kita adalah orang yang baik terhadapnya. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan, apa tanggapan dan sikap kita? Kita menolongnya, kita menolongnya, atau malah membiarkannya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, perlakukanlah hidup orang-orang yang membutuhkan dengan baik. Kita hadir diutus Tuhan sebagai manusia yang mampu mengelola alam ini dan mampu menjadi orang-orang yang mau mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kepada Tuhan untuk tetap memperlakukan orang itu dengan baik. Jangan kita jadikan sebagai budak, tetapi jadikan dia sebagai teman, saudara, ataupun keluarga dekat kita. Meskipun dikatakan dia di dalam ayat 35, kita katakan dia sebagai pendatang ataupun orang asing, mereka itu adalah, meskipun demikian, mereka adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang membutuhkan, karena mereka membutuhkan orang-orang seperti kita yang telah menolong dia. Karena Tuhan yakin ada orang yang membantu orang-orang yang miskin, pasti dia akan mendapatkan hidup berkat yang lebih dari Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.